Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita sudah masuk ke buku yang baru, yaitu buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kalian bisa buka halaman 3. Nah, di sini ada gambar Kak Tiur dan Beni. Kak Tiur yang perempuan, Beni yang laki-laki. Mereka sedang bermain. Ceritanya kita baca, hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Mereka menyanyikan lagu yang berjudul Berdayung. Nah, ini lagunya ada di halaman 4. Silahkan kalian buka. Judulnya Berdayung. Nah, di sini ada angka-angka seperti 3, 2, 1, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut tangga nada. Tangga nada ini bisa juga yang seperti ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi juga nadanya. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu ya. Angka 1 do, angka 2 re, angka 3 mi, angka 4 fa, angka 5 sol, angka 6 si, angka 7 do lagi. Kemudian di sini juga ada liriknya atau syairnya yang sudah dipenggal-penggal per ketukan nada. Seperti lajulah perahuku laju ya, seperti itu. Nah, kita lihat halaman 5-nya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Nah, jadi nada itu harus beraturan ya. Jadi tidak asal. Jadi setiap bernyanyi itu ada nadanya, tidak asal, tidak lurus, tidak lempeng-lempeng saja gitu. Seperti misalkan lajulah perahuku laju. Nah, seperti itu ya. Ada nadanya, jadi tidak lempeng seperti lajulah perahuku laju. Nah, kalau itu kan lurus atau datar saja, berarti dia tidak ada nadanya. Sementara yang angka 3, 2, 1 dan lain sebagainya itu merupakan tangga nadanya. Jadi seperti tangga, semakin rendah angkanya, semakin rendah nadanya. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi nadanya. Contoh yang baris kedua, angkanya dimulai dari 2. Jadi nadanya lumayan rendah, seperti meluncur di air biru. Bandingkan dengan baris keempat, angkanya dimulai dari angka 5, berarti nadanya tinggi. Contohnya, ke tempat yang aku tuju. Jadi langsung naik ke gitu ya, karena nadanya tinggi. Nah, kemudian kita baca lagi, katanya ada nada panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk yaitu ada angka 7 dan titik. Dan juga 6 titik. Ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Sedangkan nada 1 ketuk tidak ada titik di belakangnya dan tidak memiliki garis juga di atasnya. Ketukan itu seperti ini. Berarti kalau 2 ketuk menjadi, kalau 1 ketuk pendek. Contohnya seperti yang baris pertama, lajulah perahuku laju. Di situ ada nada
tangga nada 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 0. Nah, diantaranya ada yang ada titiknya di belakangnya, seperti 3.2. Berarti 3 ini harus panjang. Dan mana lagi yang ada titiknya? Nah, 2 ini, 2 titik, berarti 2-nya harus panjang juga atau 2 ketukan. Dan ada lagi 2 titik, berarti ini juga sama, panjang 2 ketukan. Lajulah perahuku, laju. Nah, jadi kelihatan ya, yang ada titiknya dipanjangkan, nyanyinya 2 ketukan. Sementara yang tidak ada titik di belakangnya, nyanyinya 1 ketukan aja, pendek-pendek. Kalian boleh menghafalkan lagu ini untuk nanti praktek saat UTS. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Sekarang kita lompat ke halaman 15 dulu. Nah, di sini ada percakapan. Kata ibunya, Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Lalu kata Beni dan Tiur, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Lalu halaman selanjutnya, kata ibu, tapi ini sudah sore, Nak. Waktunya mandi. Lalu kata kakak Tiur, iya Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Lalu kata Beni, Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Terus kata ibu, iya Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Lalu kata ibu, maksudnya kata Kak Tiur, benar kata ibu Dik, ayo kita mandi. Lalu kata Beni, baiklah Bu, Kak, ayo. Nah, setelah membaca percakapan tadi, kita coba jawab pertanyaan berikut ini yang di halaman 17. Nomor 1. Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Tadi kan kata ibu yang paling pertama, Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Nah, artinya ibu menyuruh Beni dan Tiur berhenti bermain atau menyudahi permainannya. Nomor 2, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Apakah Beni langsung menurut? Atau Beni sedikit membantah? Ya, Beni tidak langsung menuruti perintah ibu. Kemudian nomor 3, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena kita harus selalu disiplin. Ketika sudah sore, waktunya sudah berhenti bermain dan waktunya mandi dan pulang ke rumah. Nomor 4, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya yaitu sebaliknya yang tadi, kita tidak menjadi disiplin. Nomor 5, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Contohnya yang tadi ya, dalam bermain kita tidak boleh lupa waktu. Nah, sekarang kita buka halaman 7. Masih ingat dengan gambar yang tadi, yaitu Kak Tiur dan Beni yang sedang bermain perahu kertas.
Nah, di situ Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Lalu kalian buka halaman 8. Nah, jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Tadi kan perahu Beni ada 2 buah. Perahu Tiur juga ada 2 buah. Perahu Ayah juga ada 2 buah. Sehingga kalau digambarkan jadi seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jumlah perahunya adalah 6. Atau dapat juga ditulis seperti ini. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 artinya jumlah kotaknya ada 3 nih. 1, 2, 3. Terus dikali, kita tulis kali 2. 2-nya adalah isi masing-masing kotaknya. Nah, kotak di sini masing-masing berisi 2 perahu kan tadi, seperti ini. Nih, ini 2, ini juga 2. Nah, kemudian jumlah semua setelah digabungkan atau dijumlahkan menjadi 6. Seperti itu ya. Jadi, kita bisa menulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal di halaman 8. Di sini ada gambar 2 kelompok atau 2 kotak atau 2 grup yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 buah perahu. Jadi di sini titik-titiknya kita bisa tulis berapa jumlah perahu di kotak 1? Jumlahnya ada 3. Kemudian berapa di kotak yang 2? Yang kedua, jumlahnya juga ada 3. Kita tulis 3. Kemudian sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Seperti itu. Kemudian kita lihat di halaman 9 yang paling atas. Pertanyaannya, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Nah, tadi sudah Ibu sebutkan ada berapa kelompok atau ada berapa grup atau ada berapa kotak? Ya, di sini ada 2 kotak. 1, 2. Berarti kita tulis 2. Nah, kemudian 2 dikali berapa ya? Titik-titik ini kita isi. Nah, kita lihat lagi di dalam kotak masing-masing terdapat berapa buah perahu. Nah, ternyata di dalam kotak masing-masing terdapat 3 buah perahu. Sehingga kita tulis 3. Sehingga jawabannya kita dapat tulis 2 kali 3 sama dengan, nah, jumlahnya sama seperti tadi. Jumlahnya menjadi 6. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 6. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami. Apabila belum paham, silahkan kalian ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.